Ya alhamdulillah guys, saya sudah penuhi semua apa yang saya inginkan guys. Nggak seperti kau. Kau kan pengen gondrong juga toh. Cuma kau takut sama bosmu gitu. Yo guys, hari ini hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 guys. Jadi hari ini tuh akan jadi hari yang berkesan buat saya guys. Karena hari ini tuh saya mau akhiri ini guys. Rambut panjangku ini guys. Mungkin kalau kalian lihat ya di sini ya, ini nggak panjang guys. Karena ini memang lagi kering guys. Dan rambutku itu tipenya rambut yang ikal guys. Jadi kalau dia lagi kering begini itu kelihatannya nggak terlalu panjang gitu. Tapi kalau saya tarik gini nih, ini lumayan panjang guys, apalagi yang belakangnya ini. Kalau basah ya, ini panjang guys. Jadi memang saya itu kalau hari weekend, Sabtu Minggu, mulai Jumat sore itu, saya sudah nggak pakai apa-apa lagi di rambutku ini. Nggak pakai minyak rambut lagi. Jadi makanya dia kering begini. Kalau hari kerja baru saya pakai minyak rambut guys, tapi itu pun saya pakai minyak rambut yang alami guys, kayak minyak kemiri gitu. Saya nggak suka yang kimia-kimia begitu guys. Saya untuk menjaga supaya rambutku mungkin nggak cepat beruban gitu. Ya walaupun mungkin kita nggak tahu ya secara ilmu pengetahuan itu bagaimana, mungkin nggak ngaruh juga untuk uban, tapi kalau saya sih lebih baik mencegah gitu. Jadi kalau hari-hari kerja itu saya biasanya pakai minyak kemiri aja guys, yang alami aja guys, nggak pernah pakai pomade gitu. Ya kalau pakai pomade juga bakal cepat habis pomade-nya karena rambut kan tebal kayak gini nih. Ya. Jadi kalau basah itu lebih agak klimis atau dipakein minyak itu dia jadi lebih panjang guys. Kalau ini dia kering. Jadi kayak kelihatan pendek aja gitu. Ya lagian juga saya pekerja kan, nggak mungkin juga rambutku sepanjang ini gitu. Oke, jadi bagi kalian ya guys yang belum tahu sejarahnya saya panjangin rambut ini itu bagaimana. Dulu pernah saya buatkan vlognya guys, 1 tahun panjangin rambut. Walaupun sebenarnya itu mungkin bukan 1 tahun ya, tapi 1 tahun lebih gitu. Kalau saya nggak salah, 1 tahun 5 bulan gitu. Karena saya mulai nggak cukur rambut itu mungkin akhir tahun 2018 dan akhirnya bisa mencapai tujuan itu di bulan Mei 2020, zaman-zaman Congorna guys gitu. Waktu itu banyak WFH ya. Jadi memang waktu itu tujuannya itu bukan model begini guys, panjangnya gini, karena model begini tuh panjang gondrong seperti ini aja itu saya sudah pernah guys, periode tahun-tahun 2006, 2007, 2008, kemudian saya mulai lagi 2010, 2011 itu sudah pernah. Saya niat panjangin rambut di bulan Desember itu, mulai bulan Desember itu, karena saya terinspirasi oleh Kim Jeffrey Kurniawan guys, pemain Persib waktu itu. Saya nggak tahu sekarang dia main di mana, pemain bola yang keturunan Jerman itu. Dia rambutnya itu dia ikat gini kayak orang Jepang gitu. Model main bun namanya guys, model main bun. Mungkin lebih familiar kalau kita sebut model Jepang gitu. Saya terinspirasi sama dia guys pertama kali itu, Kim Jeffrey Kurniawan. Kemudian juga ada pemain bola yang dari Jepang memang gitu, kalau nggak salah namanya Yamashita kalau nggak salah tuh. Waktu itu main di Badak Lampung guys. Saya nggak tahu sekarang, mungkin dia sudah pensiun atau bagaimana. Itu dia sama model rambutnya juga, main bun gitu. Ya mungkin nanti saya kasih lihat ya fotonya kalau masih ada. Karena waktu saya buat vlog panjangin rambut itu saya sertakan juga fotonya yang model rambut yang menginspirasi saya gitu. Jadi kalau kalian lihat ya vlog-vlog yang lama itu, memang awalnya tuh rambutku model main bun guys, model Jepang kayak gitu. Cukup lama guys saya panjangin rambut itu karena rambutku kan rambut ikal gitu. Jadi kalau cuma sepanjang apa dia tuh nggak bisa diikat gitu, karena apa ya, kalau kering ya ini seperti dia kelihatan normal-normal aja guys, kelihatan pendek gitu. Nanti 1,5 tahun baru bisa dibentuk jadi rambut main bun gitu. Dan menurut saya rambut main bun itu, model main bun style itu, rambut Jepang itu mudah untuk dirapikan guys. Dan saya biasa waktu itu sering rapikan sendiri guys. Karena tinggal begini, kemudian ada
di sininya habis ya, kiri kanannya dan belakangnya dicukur habis, cukup sisakan di tengah kemudian diikat gitu. Sering banget gitu. Tapi memang kita harus rajin untuk rapikan gitu, karena di sini kan kalau sudah tumbuh itu kayak ya bukan men-ban lagi namanya, apa ya, kayak kotor gitu, maksudnya nggak rapi gitu. Jadi memang harus rajin, sebulan sekali dicukur habis lagi. Nah itu merepotkan guys. Dan pada akhirnya di situ saya mulai capek guys, malas gitu serajin itu untuk merapikan rambutnya gitu. Akhirnya saya bilang, saya panjangin aja deh semuanya, kiri kanan dan belakangnya juga saya panjangin, biarin tumbuh alami aja apa adanya gitu. Dan ya inspirasinya saya lihat ini tokoh Joker gitu, musuhnya Batman ya. Saya terinspirasi oleh itu guys. Jadi saya panjangin rambutku semuanya, kiri kanan dan belakangnya juga. Jadilah seperti ini guys gitu. Dan ini lebih enak gitu karena nggak perlu serajin itu dirapikan gitu. Kalau men-ban kan harus selalu di sininya itu habis, belakangnya juga habis. Kalau ini dibiarin panjang aja. Nanti kalau sudah terlalu panjang baru dipendek-pendekin belakangnya aja gitu, biar nggak sampai segini di leher ini. Jadi ya guys ya, kenapa saya harus akhiri sekarang ya guys ya? Karena beberapa bulan yang lalu saya sudah berjanji guys, mungkin itu bilangnya nazar kali ya gitu. Jadi itu bermula guys, tahun lalu guys, bulan Agustus. Waktu itu saya, mungkin kalian juga sudah pernah lihat vlogku tentang ini saraf kejepitku. Nanti saya sertakan linknya juga biar kalian lihat cerita lengkapnya kayak gimana. Itu memang cedera yang sering saya alami gitu, tapi rasanya hilang timbul gitu. Dan waktu itu saya kena lagi itu di bulan Agustus tahun 2022 lalu. Saya pikir itu bakal hilang cepat gitu. Kalau saya kena itu paling lama dia hilang sendiri itu mungkin sekitar 3 bulan. Jadi saya biarkan saja gitu, mungkin bakal hilang sendiri gitu. Ternyata guys, saya sakit itu lama guys, sampai-sampai saya harus ke dokter, sampai-sampai saya nggak bisa jalan 2 kali dan harus sholat duduk gitu. Itu yang saya nggak pernah dapati dari sebelum-sebelumnya. Baru kali ini itu saya dibuat sama sakit pinggangku ini, sakit sampai di pantat ya. Saya sampai dibuat nggak bisa jalan gitu dan harus sholat duduk gitu. Dan saya juga coba kretek-kretek, terus juga akhirnya saya ke dokter saraf, kemudian dikasih obat-obatan, yang paling banyak itu obat pereda nyeri, sampai mau hampir 1 tahun gitu guys. Dan kemudian itu kita tiap tahunnya ada acara main bola gitu, dan saya pengen sekali guys main bola gitu. Tahun lalu kan saya main, masa gitu cederanya sampai di musim berikutnya gitu, di tahun 2023 ini. Jadi ketika ancang-ancangnya si acara sepak bola ini mau mulai, saya tuh berpikir, aduh gimana ini, saya pengen main, saya sudah lama juga nggak main bola gara-gara ini gitu. Bayangin guys, saya tuh hobinya cuma main musik dan main bola ya guys ya. Jadi pas cedera ini saya memang sama sekali nggak bisa main bola guys, walaupun futsal gitu. Karena saya nggak bisa lari guys, nggak bisa lari. Mengangkat berat kayak galon, kardus berisi tumpukan-tumpukan kertas gitu, itu saja saya nggak bisa guys, saya nggak bisa angkat berat gitu. Waktu itu saya bilang, nggak mungkin ini juga. Sementara dia mau mulai gitu main bolanya, sementara saya masih sesakit ini, masih baru-baru ke dokter gitu, dan belum ada progres yang lebih baik gitu, masih sakit. Jadi waktu itu saya nulis asal aja gitu, sambil mungkin berharap gitu ada keajaiban gitu. Jadi saya tulis saja di situ, saya bilang kalau saya bisa cetak gol di turnamen kali ini, musim ini, saya akan cukur rambutku guys. Karena memang saya guys sudah kayak hampir bukan putus asa guys, saya nggak pernah putus asa. Saya cuma kesal aja gitu, kenapa nggak seperti biasanya si sakit ini gitu. Biasanya sakitnya itu hanya 3 bulan kemudian hilang sendiri, dan baru kali ini saya alami selama ini guys, selama 9 bulan ini guys. Dan segala upaya yang saya lakukan itu nggak berhasil guys,
menunjukkan tanda-tanda progres yang lebih baik gitu. Dan ketika saya tulis itu, saya tuh bilang, nggak mungkin. Jangankan cetak gol guys, main aja itu saya kayaknya nggak mungkin gitu, nggak mungkin bisa main gitu. Itu sebenarnya ibaratnya seperti iseng aja gitu, nggak mungkin. Ya udah gitu. Artinya kalau saya nggak main, nggak cetak gol, ya rambutku tetap saya biarin panjang aja kayak gini guys. Karena memang saya juga suka juga guys model rambut begini gitu. Jadi waktu tulis itu kayaknya itu sesuatu yang mustahil gitu, nggak mungkin. Saya cuma nulis-nulis aja gitu. Cuma memang banyak teman juga yang support gitu, tapi saya pikir mereka support gitu. Akhirnya saya cukur rambut gitu, tapi sebenarnya itu ibaratnya kayak nggak mungkin gitu. Itu sesuatu yang nggak mungkin, karena saya pun masih sakit gitu dan nggak ada tanda-tanda progres yang lebih baik gitu. Cuma satu guys yang belum saya lakukan, yaitu coba sport message. Akhirnya saya cari-cari iklan sport message waktu itu dan coba, dan kompetisinya itu sudah mulai guys, sudah mulai. Satu pertandingan, dan untungnya untuk ke pertandingan kedua dan ketiga itu jaraknya lebih agak lama gitu, nggak seperti biasanya jaraknya 1 minggu, tapi waktu itu kalau nggak salah jaraknya sampai 2 atau 3 minggu gitu baru kita main lagi. Saya coba sport message itu, kemudian lama-lama saya rasa ada perubahan, dan saya juga dari dalam diri saya gitu, saya harus lebih keras untuk latihan, untuk coba urut-urut sendiri, untuk lebih rajin gerak gitu, supaya mungkin itu bisa membantu terapi sport message-nya. Walaupun saya juga nggak yakin bahwa ini akan sembuh ketika kompetisi bola ini masih bergulir guys. Saya bahkan berpikiran mungkin ini mungkin bakal lebih lama dari itu guys. Tapi ternyata pertandingan pertama itu lewat, saya nggak main. Pertandingan kedua lewat, saya belum sembuh juga. Dan pertandingan ketiga itu saya lewat juga guys, masih belum sembuh juga guys. Dan akhirnya di pertandingan keempat baru saya bisa main guys, alhamdulillah guys. Dan pertandingan kelima saya main dan mencetak gol guys di situ dia. Sebenarnya di pertandingan keempat itu saya hampir mencetak gol guys, karena saya waktu itu pertandingan keempat itu bertepatan dengan hari ulang tahunku. Dan ketika teman-teman dapat penalti itu diberikan pada saya, untuk yang baru kembali dari cedera selama 9 bulan, selama ini nggak pernah main bareng sama mereka lagi. Dan kebetulan waktu itu hari ulang tahunku, akhirnya saya disuruh eksekusi penalti itu guys. Hampir kejadian di situ guys, tapi sayangnya eksekusiku itu kena tiang guys dan gagal. Itu salah satu periode pertandingan yang terburuk yang pernah saya alami, gagal penalti di hari ulang tahunku. Dan untungnya karena gagal penalti, akhirnya artinya rambutku itu masih boleh panjang guys, nggak dicukur gitu. Dan akhirnya di pertandingan terakhir, pertandingan kelima guys, akhirnya di situ saya mencetak gol guys, dan saya bilang akhirnya panjangnya rambutku ini harus berakhir guys gitu. Tapi nggak apa-apa guys, alhamdulillah juga. Maksudnya saya sudah pernah wujudkan apa yang saya mau gitu. Saya mau model man bun waktu itu, dan alhamdulillah sudah terwujud. Cuma karena capek merapikannya gitu, akhirnya saya tumbuhkan saja seperti ini guys. Inspired by Joker. Ya alhamdulillah guys, saya sudah penuhi semua apa yang saya inginkan guys. Nggak seperti kau. Kau kan pengen gondrong juga toh. Cuma kau takut sama bosmu gitu. Atau tidak, kau malas kalau pas masa-masa tanggungnya gitu. Nah itulah dia guys, hebatnya orang gondrong itu. Orang gondrong itu guys, sabar dan strike to the point, tetap di jalurnya gitu. Karena masa-masa tersulit yang dirasakan itu itu saat rambut kita itu memasuki masa tanggung guys. Di situ memang kita harus sabar dan percaya diri, nggak peduli omongan orang guys. Karena masa tanggung itu, disitulah masa terjeleknya kita guys. Kita sisir juga jelek gitu, gondrong juga enggak. Coba deh tanyakan sama diri kalian gitu, berapa kali kalian coba untuk panjangin rambut, dan kemudian pada saat masa tanggung akhirnya kalian batalkan guys dan cukur rambut guys, karena nggak percaya diri gitu. Nah itulah hebatnya orang gondrong guys, dia bisa lewati itu semua guys. Oke, saya rasa itu saja ya guys ya. Ini sudah jam berapa? Ini saya mau cari tempat cukur dulu guys. Tapi sebelumnya memang saya mau ambil gambar dulu guys, before afternya. Dan ini juga guys, saya mau cukur karena
udah sekitar 2 minggu ya, 3 minggu ini saya nggak cukur memang. Nih kalau kalian lihat ya, ini pendek guys, pendek, kayak kelihatan normal aja gitu. Tapi kalau saya sudah pakein minyak dan klimis gitu, itu panjang guys. Nih kalian, apalagi belakangnya nih, gitu. Mungkin nggak sepanjang apa ya, kayak rocker gondrong begitu yang kalian tahu, karena memang saya juga kan pekerja gitu ya, nggak mungkin rambutku terlalu panjang gitu, nggak bagus juga dilihat gitu. Oke, saya ambil fotonya dulu ya, before after, kemudian saya cari tempat cukur gitu. Nanti saya kasih lihat lagi sama kalian hasilnya gimana. A few moments later. Sudah jam 9:30 guys. Nggak tahu masih ada jika ini tempat cukur yang buka jam segini nih. Ya sayang juga gitu guys, kita korbankan rambutnya gitu guys. Tapi mau diapa guys, itu udah janji gitu, dan sebagai bentuk kesyukuran gitu ya. Karena saya nggak mau, lebih memilih ini dibanding sakitnya itu saraf kejepit guys. Mana rambutnya sudah kayak Reza Rahardian lagi guys. Ya, kita wawancarai dulu guys seseorang nih. Hai. Gimana? Biar bisa cukur rambutku? Ya. Kenapa? Aku sudah rindu dengan rambutmu yang pendek itu. Hai. Tapi Reza Rahardiannya hilang dong. Iya, Aku nggak Pak. punya Reza Astaga, Rahardian. sudah mirip-mirip nih kita dengan Iya. Reza Rahardian. Jadi, malah mau dicukur. Ini ada detik-detik terakhir aku bisa peluk-peluk Reza Rahardian. Teman-temanku bilangnya mirip Reza Rahardian loh guys. Iya Pak, ada deh. Bagaimana nih? Jadi Jadi cukur misalnya jadi. finally dicukur. Iya. Kalau sudah dicukur, apakah dia jadi Zaki Zima? Iya, biasanya sih begitu. Jadi Zaki Zima. Kita lihat ya, jadi siapa ini? Astaga. Andi apa? PD-mu bilang-bilang kok kayak artis. Astaga. Tapi saya nggak pernah bilang-bilang gitu guys, orang lain aja yang bilang. Iya, kalau dari samping suamiku ini mirip Reza Rahardian. Iya, KW-nya. Pasti yang nonton ada yang jengkel ya. Jangan jengkel-jengkel dong. Biar Mi, terserah Biar Mi. deh. Yang penting bukan dia yang bilang, orang lain sih. Jadi Ya, jadi mau diapa nih guys? Bagaimana Mi? Ya, oke Mi. Kita langsung cari Mi tempat cukur aja karena udah malam Mi juga guys. Saya tahu apakah dapat atau enggak ini. Oke. Sebenarnya guys, di seberang itu ada tempat cukur guys. Cuma itu tadi saya pergi di situ katanya udah tutup guys, dan itu udah pasien terakhir dan tidak terima lagi guys. Oke, jadi akhirnya saya ke depannya tepatnya, karena di depannya ini saya ada tempat cukur Madura guys, yang murah-murah gitu aja guys, bukan yang kayak barber gitu yang kayak yang di depan itu. Saya di Madura aja guys, karena memang saya niatnya mau cukur yang gampang-gampang aja guys, yang kayak cepak gitu aja. So ini dia guys, tempat cukur Maduranya guys. Kalau di Madura itu nggak ada sekalian cuci rambutnya guys ya, cuma ya itu murah meriah guys. Dan ya jam 9:30 malam guys, cuma dia yang masih buka. Detik-detik terakhir guys, rambutku panjang. Jadi mau diabadikan dulu. A few moments later. Nah, halo guys, saya sudah di rumah lagi. Kita lihat guys, first impressionnya dia seperti apa. Lihat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi guys, saya
saya tuh memang pengen cepak guys. Udah jam berapa nih? Nah, kalian lihat guys, jam 10:10 guys. Nah, jadi guys, saya tuh rencananya memang pengen cepak guys. Saya sisir ke rambutku itu, saya sisir ke depan gitu guys, nggak kayak gini. Tapi oke lah juga guys kalau disisir ke belakang kayak begini. Dan gimana guys, first impressionnya? Ya Allah, kok kayak Waed? Kok jadi kayak Waed? Gimana guys? Waed, the new Waed. Ini rencananya memang saya mau kasih gini nih, turun ke bawah cuma. Ya Allah, Gitu. selfie dulu ah. Oke guys, kita perlu cari pencahayaan yang bagus supaya kelihatan oke lah kita di foto. Yo guys, jadi inilah dia hasilnya guys. Jadi rencanaku itu memang saya mau kasih turun-turun gitu rambutku ya, kayak gini nih. Turun aja supaya nggak terlalu ribet gitu, tapi ternyata oke juga guys kalau dikasih sisir ke belakang gitu kayak gini. Gitu dia guys. Dan akhirnya guys, berakhir juga guys masa panjangnya rambutku dari tahun 2020 bulan Mei sampai dengan hari ini, artinya kayaknya sudah 3 tahun guys saya begitu. Awalnya itu gaya Jepang, main bun, kemudian saya malas rapikan sampai saya biarkan tumbuh semuanya gitu, tumbuh sendiri semuanya sampai kayak tadi guys, dan akhirnya harus berakhir gini. Dan ini juga karena postingan komenku yang tadi guys, saya bilang kalau saya bisa bermain bola musim ini bahkan mencetak gol, itu saya akan mencukur rambutku guys, sesuatu yang sangat saya sayang guys. Saya harus rela menghilangkannya guys agar bisa sembuh dari yang namanya itu saraf kejepit guys. Saya mau lagi rasakan itu guys. Wah, aslinya itu rasanya seperti disuntik setiap saat guys, ngilu begitu rasanya juga. Kalau sering-sering itu bisa tak kontak kita punya sampai di kepala guys. Dan alhamdulillah saya sudah sembuh guys, merasa baikan 2 bulan terakhir ini, mulai bulan Juli, oh ya sudah hampir 3 bulan guys, saya sudah merasa baikan alhamdulillah guys. Dan semoga saya mengalami lagi sakit seperti itu guys. Saya kalau bisa mencegah guys dengan lebih rajin bergerak, lebih rajin berolahraga guys. Jangan lupa guys, kalau duduk lama itu harus kita imbangi dengan rajin gerak guys. Jangan kita sampai terlena gitu, walaupun pekerjaan menuntut kita seperti itu. Oke guys, saya rasa sekian dulu vlog kali ini guys, sudah panjang sekali. Jadi saya mau ambil foto guys untuk before afternya ya, saya sandingkan. Oke, terima kasih buat kalian guys yang mengikuti videoku hari ini guys sampai dengan selesai guys. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat. Dan quote hari ini ya, apa deh quote hari ini? Kalau kau mau niat panjangkan rambutmu guys ya, harus kau percaya diri dan sabar gitu. Nggak perlu dengar omongan orang gitu. Yang penting bisa terwujud keinginanmu guys. Nggak usah dengar omongan orang gitu. Karena memang masa yang paling sulit pada saat orang memanjangkan rambut itu masa-masa tanggungnya guys. Di situ banyak orang gugur. Oke, saya rasa sekian dulu ya guys ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-videoku berikutnya.